Lewat apapun yang tengah terjadi dalam hidup kita hari ini, kalaupun Tuhan sedang izinkan ada hambatan, kalaupun Tuhan sedang izinkan ada halangan atas apa yang kita minta, itu saya percaya Tuhan sedang mempunyai maksud di balik semuanya itu. Dengan terhambatnya, dengan terhalangnya pertolongan Tuhan, dengan terhambatnya, dengan terhalangnya jawaban atas doa kita dari Tuhan, Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Sebab kalau kita minta sesuatu sama Tuhan lalu Tuhan langsung kabulkan, kalau kita minta ditolong Tuhan lalu Tuhan langsung tolong, lalu kemudian kita setia sama Tuhan, saya yakin semua kita bisa melakukan hal itu. Tetapi akankah kita tetap setia sama Tuhan sekalipun jawaban doa tidak kunjung datang? Akankah kita tetap setia sekalipun pertolongan Tuhan itu tidak kunjung datang? Akankah kita tetap setia sekalipun pohon ara tidak berbunga dan hasil pohon zaitun kita hari ini sedang mengecewakan? Itu sebabnya jangan batasi Tuhan tentang apa yang dia harus kerjakan. Sebab Tuhan tidak pernah bekerja secepatnya, tetapi Tuhan selalu bekerja setepatnya, setepat waktu dan saatnya bagi setiap kita yang selalu mengandalkannya. Sebab waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi katakan bersama, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap sedia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Yang setuju katakan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, izinkan malam hari ini saya berkata, dijauhkan daripada setiap kita untuk mengajari Tuhan tentang apa yang dia harus kerjakan atas hidup kita. Ada banyak orang coba untuk mengajari Tuhan. Ada banyak orang coba untuk mengatur-ngatur Tuhan. Tuhan,
Kalau Tuhan buat begini dalam hidup saya, nanti saya akan begini nih Tuhan. Bahkan tidak sedikit ada banyak orang yang coba untuk mengancam-ngancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak kabulkan doa saya, kalau Tuhan tidak melakukan seperti apa yang saya minta, dan seterusnya. Malam hari ini sekali lagi izinkan saya berkata, dijauhkan daripada setiap kita untuk mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan atas hidup kita. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Dia berkata, adapun jalannya dan rancangannya jauh lebih tinggi dari jalan pikiran dan rancangan hati kita. Bagian kita hanya setuju saja sama Tuhan. Mengerti gak ngerti tetap setuju. Kapanpun waktu yang terbaik, serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebagaimana Yairus, dia beriman bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat, kapan dia harus bertindak. Itu sebabnya sekali lagi dijauhkan dari setiap kita untuk mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan atas hidup kita. Yang setuju, mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita mau katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi dengan iman. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Yang percaya sama-sama katakan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Dengan iman katakan, segala yang. Ini kepercayaan kami sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah lalai menepati apapun yang Kau janjikan. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Yang tidak keberatan, mari angkat tinggi-tinggi kedua tangan di hadapan Tuhan, katakan, terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan.
sekali lagi dengan iman segalanya. Inilah kepercayaan kami, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau Dia katakan bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, sekalipun hari ini mungkin kita belum melihat keindahan itu, tapi suatu saat kita akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi setiap janjinya. Sikap yang terakhir, yang ketiga, bagaimana Yairus menyikapi dan apa yang dia lakukan ketika pertolongan itu sudah begitu dekat namun terhambat dan terhalang. Yang pertama tadi, dia menguasai dirinya dan tetap tinggal tenang. Yang kedua, dia tetap beriman pada Tuhan, tahu waktu yang paling tepat bagi dia. Dan yang terakhir, yang ketiga, dia tidak putus asa sekalipun keadaan sudah semakin bertambah parah. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan pelayanan saya menemukan ada banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, namun mereka tenggelam dalam keputusasaan. Mereka tenggelam dalam keraguan-raguan akan janji Tuhan dalam hidup mereka. Ada pasangan suami istri yang baru menikah 2 tahun, 4 tahun, namun belum dikaruniai seorang anak pun. Mereka merasa sudah kehilangan pengharapan. Mereka sudah panik. Mereka sudah putus asa. Kalau ada di antara kita pada malam hari ini yang sedang mengalami hal yang seperti itu, izinkan saya menyampaikan kesaksian. Di dalam perjalanan pelayanan saya menemukan ada banyak orang yang sudah menikah 10 tahun belum punya anak, tetap pada akhirnya mereka tetap diberikan keturunan oleh Tuhan. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dan waktu Tuhan atas hidup kita. Ada sepasang suami istri, mereka tinggal di Manado. Sejak pertama kali saya pelayanan di Manado, kami menjadi akrab dengan dia. Dia anggota gereja di mana saya melayani. Jadi setiap kali saya ke Manado, selalu dia yang menjadi hostnya buat kami. Mereka sudah menikah sekian lama, namun mereka belum dikaruniai 1 orang anak pun. Dan bagi mereka itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sang suami itu paling tidak suka sama anak-anak. Dan pada waktu istrinya dicek sama dokter, ditemukan banyak miom di dalam kandungannya. Lalu saat itu dokter berkata, kalau engkau mau punya anak, maka harus diangkat miom ini. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa jawaban dari istrinya? Dia berkata kepada dokter, dokter, lebih baik saya tidak punya anak daripada saya harus dipotong-potong. Dia takut sekali dioperasi. Dan dia katakan lebih baik saya tidak punya anak. Jadi mereka tidak pernah terpikir, apalagi berharap akan mempunyai seorang anak. Namun tiba-tiba suatu hari istrinya hamil. Dan ketika mengetahui istrinya hamil, suaminya senang sekali. Mereka jaga begitu baik kandungannya.
Bahkan ketika anaknya lahir, saya katakan mereka overprotected sama anak itu. Karena saking sayangnya. Dan anaknya saat ini sudah berusia 5 menjelang 6 tahun. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak pernah terpikir dan berharap, tapi tetap Tuhan berikan. Apalagi bagi orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Hal yang sama terjadi pada seorang ibu muda. Dia menikah dengan orang Brasil. Lalu mereka tinggal di Brasil. Lalu suatu kali ketika dia sedang liburan ke Indonesia, tepatnya di Jakarta ini, dia sempat hadir di dalam salah satu ibadah yang saya layani. Lalu setelah itu dia beli semua CD saya satu-satu. Pada suatu pagi tanpa saya duga, tiba-tiba dia WhatsApp saya dari Brasil. Dan saat itu dia berkata, beberapa waktu yang lalu dia begitu terpuruk. Bahkan dia merasa Tuhan itu lagi gak baik sama sekali sama dia. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia mengalami 2 kali keguguran. 2 kali keguguran. Padahal dia dan suaminya sangat mendambakan keturunan itu. Namun di WhatsApp itu dia katakan di tengah-tengah keterpurukannya, Tuhan ingatkan dia akan CD-CD saya. Lalu secara random dia ambil salah satu CD saya. Lalu dia putar CD saya. Dan pujian itu berkata, jangan lagi menangis, ada Bapa di sini. Saat itu dia berkata, dia merasa ada tangan yang kuat memeluk dia sedemikian rupa dan membalut luka hatinya. Pada waktu Yesus tiba di tempat Yairus, dia mendapati semua orang di sana tengah menangis. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ibu dari anak itu, "Ibu, jangan menangis. Anakmu tidak mati." Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang berkata, "Aku akan melakukan mujizat yang pernah kulakukan bagimu. Aku akan memberikan jalan keluar bagimu. Dan aku akan menjamin kemenangan atasmu." Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan apapun kita hari ini, jangan pernah putus asa. Sebab selalu ada harapan di dalam Tuhan. Terlebih bagi orang yang selalu mau mengandalkan Dia. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib
dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Malam ini saya membuat sebuah kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu selalu menolong kita, itu pasti. Namun sekali lagi, sayangnya pertolongan Tuhan itu seringkali datang justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan kita. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak minta banyak dari kita. Yang Tuhan minta cuma satu: apapun dan bagaimanapun, bahkan sampai kapanpun, jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi atas hidup kita. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Mujizat itu boleh nyata hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, izinkan dengan hormat sekali lagi saya jemput semua kita bangkit berdiri. Di hadapan Tuhan malam hari ini, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita di hadapan Dia. Dengan bersama-sama kita mau katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Ini pengakuan iman percaya kami di hadapan-Mu malam ini, Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang percaya sekali lagi, mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan
di kerjaannya. Aku percaya ada mujizat, aku percaya. Ya Tuhan, kami telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, aku percaya, aku percaya ada mujizat. Dengan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Kami percaya, kami percaya. Tiada yang mustahil bagimu, segalanya mungkin. Kami percaya Dia sedang berdiri di hadapan kita masing-masing, dimanapun kita sedang berdiri saat ini. Dia sedang bertanya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Jangan ada yang tutup mulut di hadapan Tuhan. Berkatakan iman percaya kita di hadapan Dia. Biarkan Dia berkata, jadi sesuai dengan imanmu. Kata-kata yang sama Dia katakan kepada wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, segalanya mungkin. Semuanya tergantung kembali kepada iman percaya kita di hadapan Dia. Malam hari ini bangun iman kita. Jangan putus asa. Tetap tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Dia akan menyelesaikan semuanya bagi kita. Ini adalah urusanmu dengan Tuhan. Ini urusan setiap pribadi kita yang ada di tempat ini dengan Tuhan. Selamanya takkan pernah berhenti percaya. Berkuasa mendatangkan hujan, walau yang kulihat hanyalah setapak awan. Ku kan selalu percaya ada waktunya Kau datang membawa pertolongan. Sebab Kau yang berkuasa mendatangkan hujan, walau yang kulihat hanyalah setapak awan. Bukan selalu percaya ada waktunya Kau datang membawa pertolongan. Angkat
Sekali lagi kedua tangan katakan, karena Kau berkuasa mendatangkan hujan, walau yang kulihat hanyalah setapak awan. Bukan selalu percaya ada waktunya Kau datang membawa pertolongan. Sekali lagi, karena Kau berkuasa mendatangkan hujan, walau yang kulihat hanyalah setapak awan. Bukan selalu percaya ada waktunya Kau datang membawa pertolongan. Kau datang membawa pertolongan. Kau datang membawa pertolongan. Itu sebabnya ku tetap percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Tetap ku percaya, tetap ku percaya, apapun tetap ku melihat bagaimanapun Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam. Sekali lagi angkat tinggi-tinggi kedua tangan di hadapan Tuhan, katakan, tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut caramu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kau berkuasa, Kau berkuasa di dalam hidupku. Ambil alih hidup kami, Kau berkuasa di dalam hidupku. Mari sama-sama sorakan haleluya. Kami letakkan hak atas masa depan kami di dalam tangan-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami, Tuhan. Buat apa saja yang Kau mau buat dengan hidup kami. Sebab inilah doa kami di hadapan-Mu malam ini. Jadilah pada setiap kami hanya seperti yang Engkau ingini. Yang setuju dan percaya, mari sama-sama kita katakan,